Fotosintesis. Fotosintesis ini merupakan salah satu contoh dari proses metabolisme bagian anabolisme, yaitu proses pembentukan atau proses penyusunan atau sintesis molekul sederhana menjadi senyawa yang lebih kompleks yang menghasilkan energi. Dari kata fotosintesis saja kita sudah tahu, yaitu pembentuk, foto yang artinya cahaya, sintesis artinya pembentukan. Jadi fotosintesis ini merupakan proses pembentukan energi dari bantuan cahaya matahari. Nah, terjadinya fotosintesis ini memerlukan beberapa syarat, yaitu ada 4 syarat. Yang pertama, ada cahaya matahari, ada klorofil dari tumbuhan, ada karbon dioksida, dan ada H2O. Nah, ini adalah 4 syarat wajib untuk terjadinya fotosintesis. Nah, reaksi sederhana fotosintesis itu dapat dituliskan dengan reaksi sebagai berikut. Yang pertama yaitu 6CO2 ditambah 6H2O akan menghasilkan atau akan membentuk glukosa atau C6H12O6 ditambah 6O2 dengan bantuan cahaya matahari dan klorofil. Nah, proses fotosintesis ini terjadi di dalam sel-sel tumbuhan dalam organel yang disebut dengan kloroplas. Nah, dapat kita lihat struktur kloroplas dari gambar berikut. Yang pertama ada granom pada angka 1, itu merupakan tumpukan-tumpukan tilakoid. Yang kedua lumen, yaitu bagian dalamnya. Yang ketiga ada tilakoid, yang mana di dalam tilakoid inilah satu tumpukannya itu disebut tilakoid akan terjadi reaksi terang. Nah, ruang antar tilakoid atau antar granom ini disebut dengan stroma. Di stroma nanti akan terjadi reaksi gelap fotosintesis. Membran kloroplas ini ada 2, ada membran dalam, ada membran luar. Nah, gabungan dari beberapa granom ini disebut dengan grana. Tahap-tahap fotosintesis. Fotosintesis itu ada 2 tahap. Yang pertama ada reaksi gelap dan reaksi terang. Reaksi terang itu menggunakan energi cahaya matahari, sedangkan reaksi gelap menggunakan energi dari hasil reaksi terang, yaitu ATP dan NADPH. Jadi reaksi terang dan reaksi gelap ini saling berkaitan satu sama lain untuk fotosintesis. Nah, yang pertama kita bahas adalah reaksi terang. Reaksi terang fotosintesis ini yaitu menggunakan cahaya matahari. Energi dari cahaya matahari itu terbagi menjadi dua tahap atau 2 tipe. Yang pertama tahapannya itu ada fotolisis air, yang kedua ada fotofosforilasi. Nah, yang pertama kita bahas yaitu fotolisis air. Fotolisis ini dari asal katanya foto, cahaya, lisis artinya pecah. Jadi artinya yaitu proses penguraian air yang dibantu oleh cahaya matahari. Seperti yang terlihat pada gambar, foton atau cahaya matahari ini energinya diserap oleh kloroplas, yaitu tilakoid yang ada di dalam kloroplas akan menyerap energi cahaya matahari tersebut. Lalu energi itu akan diubah menjadi senyawa kimia yang nantinya akan memecah H2O atau air. Hasil pecahan atau hasil dari proses pemecahan H2O tadi akan menghasilkan 2 proton H+ dan menghasilkan 2 elektron dan menghasilkan oksigen dalam bentuk setengah O2. Jadi oksigen ini akan dipakai oleh makhluk hidup untuk bernafas seperti tumbuhan, manusia, hewan, dan lain-lain. Ini akan dipakai untuk proses berlangsungnya kehidupan. Sedangkan 2 proton H+ dan 2 elektron ini akan digunakan untuk fase selanjutnya, yaitu fase fosforilasi, fotofosforilasi. Fotofosforilasi ini yaitu proses pengubahan ADP atau adenosin difosfat menjadi ATP atau adenosin trifosfat, yang mana fotofosforilasi ini terbagi juga menjadi 2, yaitu ada siklik dan non-siklik. Biasanya banyak juga yang menyebutkan siklik dan non-siklik ini sebagai reaksi terang, padahal itu adalah salah satu proses dari reaksi terang itu sendiri, yaitu fotofosforilasi, karena dia menggunakan cahaya matahari, energi cahaya matahari
untuk mengubah ADP menjadi ATP. Nah, fotofosforilasi ini akan berlangsung dengan adanya fotosistem. Jadi fotosistem itu terbagi menjadi dua. Ada fotosistem 1 atau disebut juga P1 atau disebut juga P700, yaitu dapat menyerap panjang gelombang cahaya 700 nanometer. Yang kedua ada fotosistem 2 atau P2 atau P680 karena dapat menyerap panjang gelombang 680 nanometer. Nah, siklik dan non-siklik ini biasa juga disebut sebagai reaksi terang non-siklik dan reaksi terang siklik. Jadi ini salah satu sebenarnya itu adalah proses dari fotofosforilasi siklik dan non-siklik. Nah, yang pertama reaksi terang siklik. Reaksi terang siklik ini disebut juga fotofosforilasi siklik. Ini hanya membutuhkan satu jenis fotosistem, yaitu fotosistem 1 atau fotosistem 700 yang dapat menyerap gelombang dengan panjang 700 nanometer. Nah, ini foton atau energi cahaya akan diserap oleh klorofil yang ada di dalam tilakoid kloroplast. Lalu energi cahaya ini akan diubah menjadi bentuk elektron. Jadi energinya semua dalam bentuk elektron akan mengalami fotoaktivasi sehingga dia keluar melalui fotosistem. Lalu nanti akan mengalami elektron tersebut akan mengalami rantai transport elektron sehingga ADP ini berubah menjadi ATP. Jadi ada penambahan fosfatnya. Jadi ada yang awalnya 2 menjadi 3. Jadi ADP menjadi ATP. Adenosin difosfat menjadi adenosin trifosfat. Nah, hasil dari reaksi terang siklik atau fotofosforilasi siklik ini adalah ATP. Jadi ini adalah hasil dari siklik. Nah, selanjutnya reaksi terang non-siklik atau disebut juga dengan fotofosforilasi non-siklik. Nah, ini beda dengan reaksi terang siklik tadi. Yang tadi siklik hanya membutuhkan satu jenis fotosistem, yaitu fotosistem 1 atau fotosistem 700. Beda dengan non-siklik. Non-siklik membutuhkan kedua jenis fotosistem tersebut, yaitu fotosistem 1 dan fotosistem 2. Nah, proses dari reaksi terang non-siklik ini dapat digambarkan melalui reaksinya dapat digambarkan sebagai berikut. Yaitu yang pertama, energi cahaya matahari atau foton akan diserap oleh klorofil dalam tilakoid yang ada di dalam fotosistem 2 atau fotosistem 680. Nanti energinya akan berubah menjadi elektron, akan mengalami fotoaktivasi. Nah, pada proses fotoaktivasi ini H2O akan dipecah menjadi 2H+ tambah setengah O2. Jadi ini juga terjadi fotolisis air. Lalu nanti elektron yang telah teraktivasi tadi, mengalami fotoaktivasi tadi, akan mengalami rantai transport elektron sehingga mengubah energi ADP mengalami penambahan fosfat dan berubah menjadi ATP. Lalu nanti elektronnya akan pindah ke fotosistem 1. Fotosistem 1 masuk ke dalam klorofil yang ada di dalam fotosistem 1. Lalu nanti akan mengalami fotoaktivasi lagi dan elektron akan bergabung dengan NADP+ dan H+ sehingga terbentuk NADPH. Jadi, reaksi terang non-siklik ini akan menghasilkan 3 produk, yaitu ada ATP, ada NADPH, dan ada oksigen. Jadi oksigen ini akan dilepaskan ke udara untuk dipakai oleh makhluk hidup untuk bernafas, untuk berlangsungnya kehidupan. Sedangkan ATP dan NADPH ini akan dipakai nanti dalam proses atau dalam reaksi fotosintesis, yaitu reaksi gelap. Nah, jadi bedanya dengan siklik dan non-siklik ini, siklik hanya menghasilkan energi dalam bentuk ATP, sedangkan yang non-siklik menghasilkan energi dalam bentuk ATP dan NADPH ditambah dengan O2. Itulah hasil dari reaksi terang non-siklik. Jadi fotofosforilasi tidak hanya mengubah ADP menjadi ATP, tetapi juga nanti akan menghasilkan NADPH juga sebagai energi yang akan digunakan untuk proses pada reaksi gelap fotosintesis.
Reaksi gelap atau siklus Calvin-Benson. Reaksi gelap ini disebut juga sebagai siklus Calvin-Benson karena prosesnya ditemukan oleh dua orang ahli, yaitu Melvin Calvin dan Andre Benson. Proses reaksi gelap ini terjadi pada bagian kloroplas, yaitu stroma. Nah, reaksi gelap itu terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu ada fiksasi CO2, reduksi, dan regenerasi. Oke, kita bahas dulu yang tahapan pertama, yaitu fiksasi CO2. Fiksasi CO2 yaitu proses pengikatan CO2 yang ada di udara. Jadi CO2 yang ada di udara ini diikat oleh senyawa yang bernama RuBP atau ribulose bifosfat seperti yang ada pada gambar grafik. Nah, di sini 6 CO2 yang berasal dari udara akan berikatan dengan 6 RuBP dengan bantuan enzim Rubisco. Jadi hasil ikatan kedua senyawa ini akan menghasilkan 6 karbon labil. Jadi 6 karbon labil ini akan menjadi 12 PGA atau fosfoglyceric acid. P dari PGA ini merupakan atau didapat dari ATP pada tahap reaksi terang. 12 PGA ini akan dipakai pada tahap selanjutnya, yaitu pada tahap reduksi. Baik. Tahap selanjutnya yaitu tahap reduksi, yang mana yang kita pakai yaitu 12 PGA fosfoglyceric acid dari hasil fiksasi CO2 tahap sebelumnya. Jadi 12 PGA ini akan dirubah menjadi 12 PGAL dengan bantuan energi dari ATP dan NADPH hasil reaksi terang. Jadi pada saat 12 PGA dirubah menjadi 12 PGAL, 12 ATP akan dirubah menjadi 12 ADP dan 12 NADPH akan dirubah menjadi 12 NADP+. Sehingga nanti terbentuklah 12 PGAL. 12 PGAL ini akan dibagi menjadi 2 atau dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama akan menjadi 2 PGAL dan akan menjadi 10 PGAL. 10 PGAL ini akan dipakai untuk tahap selanjutnya, yaitu pada tahap regenerasi. Sedangkan yang 2 PGAL akan membentuk satu molekul glukosa, yaitu C6H12O6. Yang mana glukosa ini adalah produk dari reaksi gelap itu sendiri, yang merupakan bagian makanan bagi tumbuhan. Nanti dari daun, glukosa ini akan diantarkan oleh floem ke seluruh tubuh tumbuhan. Nah, selanjutnya kita ke tahap berikutnya, yaitu pada tahap regenerasi, yang mana bahannya yaitu 10 PGAL ini. Nah, regenerasi ini adalah proses pembentukan kembali senyawa RuBP yang akan digunakan untuk tahapan fiksasi CO2 selanjutnya. Tahapannya seperti ini. 10 PGAL akan membentuk RuBP, ribulose bifosfat, dengan bantuan ATP dari hasil reaksi terang. Jadi pada saat 10 PGAL dirubah menjadi senyawa RuBP ini akan mengubah 6 ATP menjadi 6 ADP. Sehingga terbentuklah kembali RuBP, dan RuBP ini akan kembali melakukan fiksasi CO2 dengan cara berikatan dengan CO2 yang ada di udara. Nah, kesimpulan atau resume dari materi sintesis ini dapat kita tuliskan pada tabel berikut. Nah, yang pertama yaitu aspek pembedanya tempat terjadinya proses reaksi terang dan reaksi gelap. Pada reaksi terang, tempat terjadinya yaitu di dalam tilakoid, yang mana tilakoid ini merupakan satu tumpukan dari beberapa tumpukan yang disebut granum. Sedangkan yang reaksi gelap itu terjadi di stroma, yaitu ruang antar granum. Selanjutnya tahapannya, pada reaksi terang hanya terdapat 2 tahapan, yaitu fotolisis air dan fotofosforilasi. Dan pada reaksi gelap ada 3 tahap, ada fiksasi CO2, ada reduksi dan regenerasi. Selanjutnya energi yang digunakan, reaksi terang menggunakan cahaya matahari, sedangkan reaksi gelap merupakan energi yang digunakannya hasil dari reaksi terang itu sendiri, yaitu ATP dan NADPH.
Yang ke selanjutnya yaitu syarat fotosintesis yang dipakai. Reaksi terang adalah cahaya matahari, klorofil, dan H2O. Sedangkan pada reaksi gelap, syaratnya yaitu CO2. Selanjutnya, hasil atau produk dari masing-masing reaksi. Pada reaksi terang, itu menghasilkan oksigen, NADPH, dan ATP. Sedangkan pada reaksi gelap, itu menghasilkan glukosa. Nah, glukosa inilah yang sebagai produk makanan bagi tumbuhan. Nanti glukosa akan disebarkan oleh pembuluh floem ke seluruh tubuh tumbuhan. Nah, itulah materi tentang fotosintesis. Sekian, terima kasih.